Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo permisa, selamat datang di channel Mimin. Di kesempatan kali ini Mimin akan memberikan informasi atau bocoran tentang alur cerita sinetron dalam cinta pada episode kali ini. Tentunya akan semakin seru untuk disaksikan. Ketika itu diperlihatkan Sheila yang sedang akan menjalankan rencananya untuk membuat hidup Suci lebih sengsara lagi karena sudah berurusan dengan Sheila ya guys. Ia yang sudah menunggu Suci di dalam mobil untuk mengikuti Suci dan mengantar paket Suci ke konsumen. Akhirnya Sheila pun merencanakan ia merusak kunci box yang berisi paket dan mengambil paket tersebut. Lalu terlihat ya guys, Sheila sangatlah puas melihat Suci yang sedang kebingungan mencari paket yang hilang. Ia mencoba menanyakan ke orang sekitar namun tidak ada yang melihat ya guys. Kemudian datanglah Rafa yang tiba-tiba memayungi Suci yang sedang kehujan-hujanan mencari paket itu. Lalu Sheila pun terkejut melihat Rafa yang berniat mencoba membantu Suci untuk mencari paket tersebut ya guys. Tiba-tiba Sheila pun mendorong Suci karena ia sangatlah marah dan cemburu ya guys. Tiba-tiba Kenan pun sangatlah kaget karena ia akan menabrak seseorang, hingga akhirnya ia menyadari bahwa yang dia akan tabrak adalah Suci. Kemudian Rafa pun menjelaskan kepada Sheila bahwa ia tidak sengaja melihat Suci. Rafa pun meyakinkan kepada Sheila bahwa perempuan yang ia sayangi hanyalah Sheila. Lalu ketika itu ya guys, Kenan tiba-tiba melihat Rafa dan Sheila yang sedang berdebat. Kemudian Kenan pun turun dan menolong Suci untuk berdiri ya guys. Lalu Kenan berkata bagaimana rasanya mendapat uluran tangan dari orang lain. Kemudian Kenan pun menanyakan kenapa Suci melepaskan tangan Amira sehingga membuat orang yang ia cintai meninggalkan dia. Lalu tiba-tiba ya guys, Suci melihat paket yang dibuang oleh Sheila ditemukan orang lain. Suci meminta agar paket dikembalikan kepada Suci, tetapi orang tersebut tidak mau memberikan kepada Suci. Lalu Kenan pun membantu Suci ya guys agar paket tersebut kembalikan kepada Suci. Kemudian singkat cerita, Suci pun menyewa ojek payung untuk Kenan dan berikan kepada Kenan. Tetapi Kenan tidak mau menerima payung tersebut. Kemudian Suci pun berkata kepada Kenan ya guys bahwa ia sudah berjanji kepada Amira untuk menjaga Kenan. Lalu Kenan berkata bahwa ia sudah membebaskan Suci agar Suci tidak ada janji lagi untuk menjaga Kenan ya guys. Kemudian ada salah satu seorang pegawai memberitahu kepada Jeffrey bahwa office girl di perusahaannya sedang mengundurkan diri, padahal Jeffrey sedang membutuhkan office girl tersebut untuk meeting. Lalu Suci pun mengajukan diri kepada Jeffrey agar ia saja yang menjadi office girl. Namun ketika Suci hendak mengantarkan minum ke meeting tersebut, ia sangatlah kaget bahwa klien yang sedang meeting bersama Kenan adalah Pak Harun. Dia adalah mantan bos Suci yang telah mencari Suci, sehingga Suci pun takut ia akan tertangkap oleh Pak Harun. Namun Suci pun mencari cara ya guys agar bisa memberikan minuman tersebut ke ruang meeting. Kemudian ia memakai masker dan topi agar tidak dikenali oleh Pak Harun.
Suci lalu memberikan minuman tersebut ya guys ke meja. Lalu Pak Harun memegang tangan Suci. Suci sudahlah sangat terkejut. Padahal Pak Harun hanyalah menanyakan bahwa teh tersebut memakai gula atau tidak. Hingga akhirnya Suci pun selamat dari Pak Harun, sehingga Pak Harun tidak menyadari bahwa itu adalah Suci ya guys. Tiba-tiba orang yang mencari topi menyadari bahwa topinya dipakai oleh Suci. Kemudian Suci pun didorong oleh orang tersebut ya guys, sehingga hampir jatuh. Lalu Kenan pun menangkap Suci dan membuka masker Suci. Kenan menyadari ya guys bahwa office girl tersebut adalah Suci. Kenan pun lalu menanyakan kenapa Suci menjadi office girl. Suci pun menjawab bahwa ia ingin mencari uang tambahan untuk Aisyah sekolah dan Aisyah sebentar lagi ulang tahun ya guys. Kenan pun mengingat bahwa Almira dan Aisyah tanggal ulang tahunnya sama. Ia kemudian menjadi sedih. Ketika itu Nindi meminta Suci untuk datang ke rumahnya menenangkan Raisa yang tidak mau berhenti menangis. Tiba-tiba Kenan pun datang untuk bertemu dengan Raisa dan memanggil Raisa. Suci mendengar bahwa suara Kenan yang telah memanggil Raisa ya guys. Suci khawatir kalau ia akan ketahuan. Suci pun akhirnya bersembunyi di balik pintu agar tidak ketahuan oleh Kenan. Namun Kenan pun tidak melihat Suci yang telah bersembunyi di balik pintu itu ya guys. Kenan akhirnya membawa Raisa untuk tidur di kasur agar Kenan bisa tidur bersama dengan Raisa. Kemudian Suci pun mengambil kesempatan untuk pergi dari tempat tersebut ya guys, tapi ia mengurungkan niatnya. Lalu ia kembali untuk menyelimuti Raisa dan juga Kenan. Tiba-tiba tangan Kenan memegang tangan Suci ya guys. Suci yang sangat terkejut karena Kenan memegang tangan Suci.